Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Prasetya Pratama dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sosialisasi, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Berikut penjelasannya. Nah, pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini adalah suatu upaya untuk menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Nah, sosialisasi ini dibagi beberapa type, bentuk, dan agen sosialisasi. A. Yaitu type sosialisasi. Ada dua type sosialisasi, yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya yaitu aturan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, sosialisasi informal adalah sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya, interaksi sosial dalam keluarga. Nah, selanjutnya yaitu bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah bentuk yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia. Contohnya, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder adalah bentuk pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya yaitu sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu agen sosialisasi. Nah, di sosialisasi tersebut terdapat 5 agen dalam sosialisasi, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, kelompok permainan, lingkungan kerja, dan media massa. Yang pertama yaitu keluarga, merupakan sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi, yang bertujuan untuk membentuk ciri khas kepribadian individu sejak dini. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan, merupakan sosialisasi sekunder yang bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan. Yang ketiga yaitu kelompok permainan atau peer group, merupakan sosialisasi yang dilakukan melalui kelompok permainan. Keempat, lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Yang terakhir atau yang kelima adalah media massa, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang bersifat umum. Next yaitu pengaruh sosialisasi. Nah, pengaruh sosialisasi ini dibagi menjadi dua. Pertama yaitu keselarasan individu dan lingkungan sosial. Yang kedua yaitu komitmen sosial. Yang pertama yaitu keselarasan individu dan lingkungan sosial. Nah, hal ini dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial melalui beberapa tahap, yaitu pertama, tahap persiapan, kedua, tahap meniru, dan ketiga, tahap siap bertindak. Yang kedua yaitu komitmen sosial. Komitmen sosial ini adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Nah, setelah sosialisasi terdapat lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini dapat disimpulkan dari beberapa para ahli bahwa lembaga sosial adalah kumpulan peranata sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini terdapat karakteristik, tujuan, fungsi, serta jenis-jenis lembaga sosial dan klasifikasi lembaga sosial. Berikut adalah karakteristik yang terdapat pada lembaga sosial. Pertama, mempunyai simbol. Kedua, mempunyai tata tertib dan tradisi. Ketiga, usianya lebih lama dari usia keanggotaan anggotanya. Keempat, mempunyai alat kelengkapan. Kelima, mempunyai ideologi. Keenam, mempunyai tingkat daya tahan.
Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi lembaga sosial. Tujuan lembaga sosial adalah pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. Contohnya, perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu melalui kegiatan di masjid, gereja, pura, kebaktian, dan lain-lain. Selain tujuan, lembaga sosial juga memiliki fungsi, yaitu pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya, keluarga diharapkan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat internalisasi dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu fungsi laten. Fungsi laten ini adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki fungsi mendidik anak, tetapi juga menjauhkan anak dari pernikahan dini. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Nah, lembaga sosial ini dibagi menjadi 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Nah, setelah itu, selanjutnya adalah fungsinya. Nah, fungsi lembaga keluarga diantaranya yaitu pertama, fungsi reproduksi, yaitu berkaitan dengan memiliki keturunan dan memastikan perkembangan masyarakat terus berlangsung. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu kewajiban orang tua dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarganya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, fungsi proteksi, yaitu menciptakan ketentraman dan perlindungan secara psikologis ataupun fisik bagi anggota keluarga. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yaitu mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma serta cara hidup yang baik dan benar kepada anggota keluarganya. Yang kelima, fungsi afeksi, yaitu memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Nah, pendidikan merupakan suatu usaha untuk menyiapkan seorang individu terhadap tugas hidupnya agar dapat menentukan jati diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lembaga pendidikan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, pendidikan formal, yang kedua, pendidikan non formal, yang ketiga, pendidikan informal. Adapun fungsi dari lembaga pendidikan menurut Horton dan Han fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest ini antara lain sebagai berikut. A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan. D. Mensosialisasikan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Yang kedua, yaitu fungsi laten. Nah, fungsi laten ini antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi pengendalian orang tua. B. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. D. Memperpanjang masa remaja. Selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi. Lembaga ini berperan mengatasi berbagai masalah produksi, distribusi, dan pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, fungsi dari lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau yang disebut barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia agar tetap berada pada kaidah-kaidah agama yang dianut. Nah, berikut fungsi dari lembaga agama. Pertama,
sumber pedoman hidup bagi individu ataupun kelompok. Yang kedua, pengungkapan keindahan. Yang ketiga, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Yang keempat, mengatur tata kelakuan masyarakat agar tetap berada dalam kaidah agama. Yang terakhir yaitu lembaga politik. Lembaga politik merupakan perilaku yang terpola dalam politik untuk menentukan pihak yang akan menjabat dan melaksanakan fungsinya. Nah, fungsi dari lembaga politik yaitu pertama, melembagakan norma melalui hukum yang diajukan oleh legislatif. Yang kedua, merancang dan menerapkan undang-undang yang telah disetujui. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antar warga negara yang bersangkutan. Yang keempat, melindungi warga dari serangan bangsa lain. Yang kelima, menjaga kesiapan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Next, klasifikasi lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini diklasifikasikan dalam beberapa tab. Menurut John Lewis dan John Philip Gillin, tab lembaga sosial diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. B. Berdasarkan sudut pengembangan. C. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. D. Berdasarkan sudut penyebarannya. E. Berdasarkan fungsinya. Adapun type A, berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, basic institution atau lembaga sosial primer, yaitu lembaga penting yang mendasar untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Contohnya keluarga. Yang kedua, subsidiary institution atau lembaga sosial sekunder, yaitu lembaga sosial yang dianggap sebagian masyarakat kurang penting karena tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya tempat wisata. Selanjutnya type B, yaitu berdasarkan sudut pengembangan. Nah, sudut pengembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, Creative Institution, yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul sebagai akibat berlakunya adat istiadat masyarakat. Contohnya KUA pada lembaga agama. Yang kedua, Enacted Institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sekolah pada lembaga pendidikan. Selanjutnya, type C, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, Sanctioned Institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat. Contohnya, koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, Unsanctioned Institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat. Contohnya, organisasi kriminal. Selanjutnya, type D, berdasarkan sudut penyebarannya. Ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, General Institution, yaitu lembaga sosial yang sudah dikenal luas sebagian besar masyarakat. Contohnya pengadilan. Yang kedua, Restricted Institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contohnya aliran pada suatu agama. Selanjutnya, type yang terakhir yaitu type E, berdasarkan fungsinya. Itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, Operative Institution, yaitu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu. Salah satunya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya pasar. Yang kedua, Regulative Institution, yaitu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya lembaga kepolisian. Subbab selanjutnya yaitu dinamika sosial. Dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga,
pertentangan dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya yaitu teori dan objek masalah sosial. Nah, teori masalah sosial ini ada dua teori yang sering digunakan untuk mengkaji masalah sosial, yaitu teori fungsionalis dan konflik. Yang pertama, teori fungsionalis, yaitu perubahan sosial yang merupakan dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat memengaruhi pribadi masyarakat. Yang kedua, yaitu teori konflik antar kelas sosial, merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. Selanjutnya yaitu objek masalah sosial. Nah, masalah sosial ini terdapat 4 objek. Yang pertama, ketidakadilan. Nah, adalah masalah sosial yang diakibatkan dari kesewenang-wenangan para pemangku kebijakan. Contohnya, pembangunan nasional yang hanya berpusat di kota-kota besar. Yang kedua, perilaku penyimpangan, yaitu perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Contohnya, seseorang melakukan tindakan pencurian. Yang ketiga, pengendalian sosial adalah pengendalian untuk mengajak serta mendidik masyarakat agar mematuhi norma dan nilai di masyarakat. Contohnya, pihak kepolisian menangkap pelaku pencurian. Yang keempat, perubahan sosial. Nah, perubahan sosial dapat mengarah pada pergeseran nilai atau norma setelah masalah selesai. Contohnya, sebelum pandemi COVID-19, kegiatan belajar diselenggarakan melalui proses tatap muka antara guru dan siswa. Setelah pandemi, kegiatan belajar mengalami perubahan, yaitu dilakukan secara daring. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya interaksi sosial antara guru dan siswa maupun antar siswa. Selanjutnya yaitu kemiskinan sebagai masalah sosial. Nah, hal ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kemiskinan dan penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu bentuk kemiskinan. Nah, bentuk kemiskinan ini dibagi menjadi 5, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan natural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang yang sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif adalah seseorang yang masih sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi tidak mampu membeli kebutuhan lainnya. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan ini adalah kemiskinan yang terjadi akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang tidak memiliki motivasi. Yang keempat yaitu kemiskinan natural, adalah kemiskinan yang terjadi akibat keterbatasan fisik, sakit, atau akibat bencana alam. Yang terakhir yaitu kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan. Nah, penyebab kemiskinan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor pribadi, yang kedua, faktor ekonomi. Yang pertama yaitu faktor pribadi. Nah, penyebab kemiskinan dari faktor pribadi sebagai berikut. A. Penyakit. B. Kecelakaan. C. Buta huruf. D. Pemborosan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Penyebab kemiskinan dari faktor ekonomi adalah A. Bidang pertanian, B. Pengangguran, C. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Selanjutnya, dampak permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ketidakadilan. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, kriminalitas. Yang pertama yaitu ketidakadilan, adalah tindakan kesewenang-wenang dalam pembagian sesuatu. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi, adalah akibat pembangunan yang tidak berkeadilan. Yang ketiga, kemiskinan, yaitu sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu kriminalitas, adalah sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Contoh masalah sosial yaitu
konflik realistis antara buruh dan pemilik perusahaan. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui kompromi. Yang kedua, menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Contoh masalah selanjutnya yaitu masalah narkoba. Nah, hal ini dapat diselesaikan dengan cara memberi nasihat, mengajak, dan membimbing untuk menjauhi narkoba. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan yang kurang berwenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.